cantik, atau ya pokoknya penyakit lah. Nah, kalau ada klien yang begitu, disarankan untuk menekan bel yang ada di kasur, dan pihak madam akan segera membatalkan rencana mereka. Pokoknya SOP-nya mantep lah, prokesnya juga dijaga sangat ketat. Setelahnya Sofia pun dibawa ke ruang makan dan diperkenalkan dengan para pemain yang lain, dan Sofia akhirnya dijuluki dengan panggilan Paprika karena pedas dan menggigit katanya. Lalu mereka pun lanjut makan siang sebelum menjalankan pekerjaan yang mantap itu. Singkat cerita, para pria punya selera pun mulai berdatangan, dan Sofia langsung diangkut oleh seorang pria berpenampilan yang cukup rapi itu. Dan madam langsung tersenyum melihatnya dari kejauhan. Sofia pun melaksanakan pemeriksaan di wastafel terlebih dahulu kepada pria itu, dan setelahnya Sofia pun langsung digaskan oleh pria itu. Setelahnya Sofia pun mulai mencari cowok Yumail untuk kedua kalinya, dan Sofia terlihat semakin lihai menjalankan perannya. Dan hari-hari berikutnya pun Sofia habiskan untuk terus melayani cowok-cowok Yumail yang lainnya. Pada suatu pagi, madam meminta Sofia untuk datang ke kamarnya. Rupanya madam menyampaikan kabar baiknya, karena selama semingguan ini Sofia memberikan performa yang sangat baik, melebihi para pemain yang lainnya. Madam juga berkata sebaiknya Sofia memperpanjang kontraknya, dikarenakan performa yang baik tadi cuy. Namun Sofia perlu membicarakan hal ini kepada Nino terlebih dahulu. Singkat cerita, pelanggan pertamanya yang diketahui bernama Franco kembali melakukan push rank dengan Sofia. Lalu mereka saling bercerita, dan Franco memberitahu bahwa profesinya adalah seorang nakoda cuy. Hingga akhirnya percakapan mereka berujung dengan ajakan makan malam dengan Sofia. Namun Sofia menolaknya dan berkata bahwa dia sudah ada janji dengan Nino di weekend nanti. Beberapa hari kemudian terlihat Sofia yang sedang berada di restoran sembari menghubungi Nino. Namun Nino beralasan bahwa dia sedang ada jamuan makan malam di tempat yang lain. Nah, ternyata Sofia malam itu pergi bareng Franco yang sekaligus juga mengantarkannya bertemu dengan Nino. Tapi karena Nino PHP, akhirnya Sofia mau gak mau makan malam sama si Franco itu cuy. Pas lagi enak-enaknya makan, tiba-tiba dari kejauhan Nino terpantau lagi jalan sama wanita lain. Sofia pun langsung nyamperin Nino, dan akhirnya Sofia pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Nino dan kembali ke meja makannya bersama dengan Franco. Dan setelah makan, Franco pun lagi-lagi dapat rezeki nomplok dari Sofia yang aduhai itu cuy. Pagi pun tiba dan Sofia memberikan sarapan untuk Franco sekaligus izin untuk pergi bekerja. Namun Franco meminta untuk Sofia tetap tinggal di sana, lalu juga mengajaknya untuk berangkat berlayar bersama dengan dirinya, lalu berjanji akan menikahinya. Namun mungkin karena masih dalam keadaan galau, Sofia akhirnya menolak tawaran Franco dan akhirnya berangkat menuju rumah madam untuk bekerja. Lalu Sofia berbicara kepada madam bahwa dia memutuskan untuk memperpanjang masa kerjanya 15 hari lagi. Madam pun langsung mengiyakan keinginan Sofia itu dan memberi saran untuk tak perlu jatuh cinta lagi dalam waktu dekat. Lalu tiba-tiba Nino terlihat mendatangi rumah madam dan langsung menghampiri mereka. Nino meminta waktu untuk berbicara dengan Sofia beberapa menit. Setelah mengobrol cukup lama, mereka pun terlibat cekcok karena rupanya Nino tetap meminta uang hasil kerja Sofia untuk modal bisnisnya dan menganggap bahwa Sofia mendapatkan pekerjaan yang sekarang ini adalah berkat dirinya. Dan tanpa rasa bersalah, Nino lalu pergi meninggalkan Sofia. Sofia pun menangis dan menceritakannya kepada madam sambil berkata bahwa dia ingin sekali pergi dari kota ini karena takut dengan ancaman dari Nino. Lalu madam pun akhirnya berjanji akan melindunginya dari Nino. Di suatu malam, Sofia terpantau sedang mengobrol dengan rekannya yang bernama Gina. Sofia pun bercerita mengenai masalahnya dengan Nino dan sekaligus memantapkan pilihannya untuk meninggalkan kota ini. Gina menyarankan bahwa ada pekerjaan yang mirip-mirip dengan di sini. Dia hanya perlu melamar di beberapa klub yang membutuhkan wanita pengisi. Tanpa pikir panjang, pada esok harinya Sofia pun pergi dengan menaiki kereta. Karena mulutnya asem, dia pun keluar untuk sebat di luar ruangan. Rupanya di luar terdapat seorang pria bernama Rocco yang pernah menikmati serabi milik Sofia.
Dan Roko sendiri juga dikenal sebagai pria yang kasar saat berpusreng di tempat Madam. Salah satunya dengan seorang temannya yang bernama Fru. Dan akhirnya Roko menghampiri Sofia dan langsung membuka obrolan dengan Sofia. Namun Sofia memasang wajah marah dengan Roko, seakan tak ingin diganggu olehnya. Dan tiba-tiba Roko malah mencutenya dan langsung menyuruh Sofia untuk beranjak ke toilet. Dan iya, Sofia pun digeprek di dalam toilet cuy. Esok paginya Sofia dan Roko terpantau sedang tinggal bersama di sebuah hotel. Lalu Sofia bergegas untuk mencari pekerjaan di klub yang ada di Roma. Setelah siap, dia pun pergi meninggalkan Roko. Malam pun tiba dan Sofia berkata bahwa tak ada yang mau menerima lamarannya. Roko mengatakan bahwa dia bisa mengenalkannya dengan para pria tajir seperti politisi dan pengusaha ataupun artis. Sofia pun akhirnya mau dibantu oleh Roko